wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Saya Rahayu Ningsih dari SMP Negeri 14 Mesuji. Saya Ajeng Safitri dari SMP Negeri 20 Mesuji. Saya Nasripa dari SDN 4 Mesuji. Kami akan menampilkan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahayu, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu Nas, alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelum kita memulai ya proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coach nanti ya Bu ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya dalam menilai Ibu ya. Di sini saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang meliputi Bu persen, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari TIRTA, yaitu seperti tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Iya Ibu Nasripa, saya paham. Oke, baik kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya silahkan Ibu. Untuk pertanyaan pertama, Ibu kira-kira nih kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu nanti? Iya Ibu, saya nanti akan mengembangkan dua kompetensi saya, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Ibu. Baik, luar biasa Ibu. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti nih Bu? Untuk kompetensi spesifiknya adalah yang pertama saya akan mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik Ibu, memang mendengarkan itu adalah salah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ajeng, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ya Bu ya mengganggu waktunya sebentar. Oh, tidak apa-apa Bu Ajeng. Kebetulan ini saya sedang tidak ada kesibukan apapun dan tidak ada kegiatan apapun. Ada apa nih Bu Ajeng? Sepertinya kok serius sekali. Iya nih Bu, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin nih, saya meminta Ibu waktunya sebentar ya. Sebetulnya saya ini sedang ada permasalahan Bu di kelas. Oh, begitu. Ini kalau saya boleh tahu ya Bu, ada permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Bu Ajeng ini? Jadi begini Bu, di dalam pembelajaran saya itu apa ya, siswa itu kadang suka berperilaku tidak baik Bu, dan sering terlambat untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Oh begitu, jadi permasalahan Bu Ajeng itu di saat pelajaran Bu Ajeng ya ini ya, anak-anak banyak yang berperilaku tidak baik dan terlambat mengumpulkan tugas, begitu ya Bu? Iya.
Begini Bu, sebetulnya perilaku tidak baik bukan hanya kepada guru saja sih, tetapi kepada teman sejawat. Mereka juga kurang baik, bahkan berbicara kasar, berkata yang tidak sopan. Nah seperti itu Bu. Bahkan kadang-kadang memanggil temannya itu dengan sebutan nama orang tuanya Bu. Dan tingkah laku mereka itu menurut saya kurang pantas. Kurang pantas ya. Iya Bu. Oh begitu. Kemudian nih, kalau menurut Ibu, siswa yang ideal yang Ibu inginkan itu yang seperti apa sih, Bu? Sebenarnya murid yang saya harapkan itu tidak terlalu perfect sih Bu ya. Yang penting murid tersebut bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati, diterapkan di sekolah dengan baik, kemudian berperilaku seperti siswa pada layaknya, yaitu aktif, kreatif, terus berinovasi seperti itu Bu. Oh, yang dimaksud dengan perilaku baik tadi kata Ibu berperilaku baik yang layaknya begitu, seperti apa Bu maksudnya? Contoh realnya. Jadi contoh realnya Bu ya, yang Iya. saya harapkan itu misalkan nih seperti berkata kepada teman atau guru itu dengan bahasa yang tentunya sopan, memiliki attitude yang baik, terus tingkah laku dan budi pekertinya juga baik, seperti itu Bu. Oh baik. Seperti itu ya yang harapan Ibu ya, murid impian Ibu itu memiliki attitude yang baik, berbahasa sopan, begitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Oh nah betul. Untuk itu Bu, agar mencapai semua harapan Ibu, impian Ibu itu apa yang Ibu butuhkan? Dukungan apa yang Ibu butuhkan? Sebetulnya yang saya butuhkan itu Bu dari semua pihak ya. Iya. Terutama kepala sekolah, terus rekan sejawat, Iya. dan juga dukungan dari orang tua mereka. Iya. Karena mungkin kita harus memiliki izin terlebih dahulu nih kepada sekolah, kepada kepala sekolah selaku Iya. pimpinan sekolah kita, Iya. dan juga meminta bantuan kepada rekan-rekan guru lainnya nih. Apabila si anak tersebut mungkin ada kesulitan nih diarahkan atau diatur, nah kita bisa langsung berhubungan dengan orang tua mereka. Nah, baik Bu, dari permasalahan yang dihadapi Bu Ajeng nih sekarang, Bu Ajeng punya rencana apa untuk bisa diterapkan kepada murid Ibu? Rencana saya nih Bu, sebetulnya saya sudah memiliki program sih Bu, yaitu membuat daftar kebiasaan-kebiasaan positif mereka. Oh iya, daftar kebiasaan positif ya. Terus apalagi yang mungkin Bu Ajeng bisa lakukan untuk rencana itu Bu? Rencana apa yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Ajeng? Jadi rencananya mungkin program kebiasaan positif tersebut Bu, saya akan mengajak membuat suatu kegiatan positif. Iya. Itu yang mereka bisa lakukan itu di rumah dengan cara menuliskan kebiasaan-kebiasaan positif mereka yang nantinya akan dipersiapkan nih di dalam kelas mereka untuk membuat mading, seperti itu contohnya. Jadi mungkin dengan kegiatan tersebut siswa bukan hanya siswa yang bermasalah saja, tetapi yang lain pun juga akan ikut berlomba-lomba dalam membuat kegiatan positif yang ada di rumah mereka masing-masing. Iya Bu Ajeng, tadi Ibu mau membuat program daftar kebiasaan positif. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti anak tersebut berada di sebuah rumah ya, membuat suatu kebiasaan yang positif. Contohnya seperti mereka membantu orang tua, terus mengucapkan terima kasih kepada orang lain, atau bisa dengan membersihkan lingkungan sekitar rumah mereka Bu. Mungkin dengan cara mereka berbicara kepada orang tua pun bisa kita lihat juga. Oh iya Bu, jadi anak-anak akan membuat daftar kebiasaan, kemudian nanti ditempel di mading gitu ya Bu. Jadi semua siswa melihat daftar-daftar kebiasaan positif mereka Bu ya. Iya benar sekali, jadi bisa dilihat secara bersama-sama. Oke baik, rencananya nih Bu Ajeng, program Ibu ini akan dia realisasikan kapan Bu?
secepatnya Bu, mungkin besok juga bisa akan saya mulai kerjakan. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan ya apa yang Bu Ajeng rencanakan itu bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu, sehingga bisa mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi gitu ya. Baik Ibu Rahayu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci ya. Terkait proses coaching, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Monggo Bu, boleh. Nah Ibu, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu Rahayu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi ya Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, sehingga kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan, tadi saya sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, iya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai ya Bu dengan catatan saya. Jadi di catatan saya ini Bu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan Ibu tadi yang sudah dilakukan, dan terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali nih aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan begitu ya Bu. Pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan nih kompetensi inti sesuai dengan tirta supervisi tadi ya Bu ya. Tadi Ibu mengharapkan ada dua nih yang akan diaktifkan ya Bu ya. Salah satunya mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab ya Bu ya. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan yang saya buat, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat-sangat baik, dan Ibu luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu Rahayu, kira-kira nih kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek atau masalah begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop ya Bu, atau mindfulness, agar coach atau teman saya tadi lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu Rahayu, kehadiran penuh atau persen menjadi harapan Ibu ya, agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa nih semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain ya Bu ya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pertanyaan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya Bu ya. Saya juga berharap nih Bu, semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberi proses coach, jika bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Terutama Bu, dalam menyampaikan atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh nih pada alur tirta ya Bu ya. Jadi alurnya tirta ini tetap dilaksanakan terus begitu. Terima kasih Bu, ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat dan berdampak baik ke depannya Ibu Rahayu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Nasripa atas saran dan masukannya sore hari ini. Baik Bu, obrolan kita sampai di sini ya Bu, karena waktunya juga udah sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah penampilan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak.